Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kita, dimuliakan kita dan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala siang, malam, pagi, sore hingga nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika berbicara kita mengenai masalah wanita, bicara kita mengenai masalah perempuan, maka ini mengingatkan kita untuk terbang 14 abad yang lalu, bahkan sebelum itu, bagaimana seorang wanita tidak ada harganya sama sekali. Wanita hanya menjadi seorang budak. Wanita hanya menjadi pemuas hawa nafsu laki-laki. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tentunya kita ingat bagaimana seorang bapak menangis, seorang ayah menangis ketika istrinya melahirkan seorang anak wanita. Karena ayahnya harus membunuh perempuan tersebut, ayahnya harus membunuh dari anak perempuan tersebut dengan cara membenamkan kepala sang anak tersebut di atas timbunan tanah hingga anak tersebut meninggal dunia. Ini tidak hanya sekali dua kali, saudara-saudaraku, tapi terus berkelanjutan. Dan bagaimana kita melihat seorang wanita ketika dia dilamar oleh laki-laki dalam pernikahan, ketika dilamar oleh laki-laki, wanita tersebut tidak bisa menolak, tidak bisa mengatakan tidak bisa memberi alasan untuk dia tidak mau kepada orang yang melamarnya. Dan pada saat dilamar tersebut, dinikah, kemudian suaminya, laki-lakinya bebas saja menceraikan dia, kemudian rujuk kembali, kemudian menikah lagi, rujuk lagi, menikah lagi, rujuk lagi, dan seterusnya tanpa ada batasan yang jelas. Dan bagaimana seorang wanita apabila dia sudah menikah, dia berada pada golongan orang-orang yang berdagang. Maka ketika dia berjalan akan berdagang bersama suaminya, perempuan tersebut tidak boleh berjalan bersampingan, berdampingan dengan suaminya. Kemudian pada saat makan, istrinya juga tidak boleh makan bersama suaminya. Istrinya harus di belakang setelah suaminya. Kalau suaminya mendapatkan teman-temannya datang ke rumah tersebut, di tempat berdagang tersebut, maka sang suami akan makan dengan teman-temannya, dan wanita tersebut akan makan setelah suami dan teman-temannya tersebut selesai makan. Ya, kalau ada sisa. Maka kalau tidak ada sisa, maka si wanita tersebut tidak makan. Kemudian pada saat si wanita tersebut suaminya meninggal dunia juga, si wanita dijadikan budak oleh keluarga yang bersangkutan. Warisannya dibagi-bagi yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Semuanya wajib untuk menerima. Begitulah kondisi wanita pada saat itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian untuk sekilas merenungkan bagaimana peran Nabi Muhammad SAW terhadap penumpasan zaman jahiliyah ini, khususnya bagi seorang wanita. Kita melihat dalam kitab Bukhari, dalam sahihnya, kita mengetahui ada 4 bentuk pernikahan, teman-teman. 4 bentuk pernikahan yang teman-teman wajib tahu. Wabil khusus untuk perempuan wajib tahu. Yang pertama, apa itu? Nikah seperti zaman sekarang ini. Artinya apa? Ketika laki-laki itu datang ke pihak wali perempuan dan memberikan mas kawin, kemudian dia melangsungkan pernikahan, dan pada tahap pernikahan ini mereka menginginkan keturunan yang baik. Ini yang pertama. Jadi seperti zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya, jika engkau setelah suci dari haidmu, jika engkau selesai berhalangan, maka
wanita tersebut disuruh pergi untuk menemui laki-laki lain, ya, setelah selesai haid wanita tersebut disuruh menemui laki-laki lain dan mintalah kepada laki-laki itu untuk menjimak engkau. Itu kata suaminya. Jadi wanita disuruh pergi ke laki-laki lain dan laki-laki itu disuruh untuk menjimaknya. Setelah itu sang suami melepaskan dia dan dia tidak akan pernah menyentuhnya kembali sampai dia diketahui benar-benar hamil dari laki-laki tersebut. Itu yang kedua teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, ada sekelompok orang. Ada sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10 kemudian menjimak wanita. Jadi maksimal ini jumlahnya 10. Dia harus menjimak seorang wanita. Jadi rame-rame 1 sampai 10, maksimal 10. Mereka harus menjimak seorang wanita dan ketika wanita itu hamil, maka akan diundi siapa bapak dari anak tersebut. Dan yang terpilih untuk menjadi bapak tersebut, dia tidak berhak untuk menolak. Ini yang ketiga teman-teman sekalian rahmati Allah. Kemudian yang keempat teman-teman, sekelompok orang sepakat. Sekelompok ini jumlahnya tidak terbatas. Sekelompok orang sepakat untuk menjimak seorang wanita. Wanita itu tidak boleh menolak dan biasanya wanita itu memasang tanda di rumahnya. Tanda itu menunjukkan bahwa siapapun laki-laki yang lewat di depan rumahnya, dia dipersilahkan masuk dan berhak untuk menjimak wanita tersebut. Hingga pada akhirnya wanita tersebut hamil, maka akan ada pemilihan siapa di antara laki-laki yang menjimaknya tersebut untuk menjadi bapak dari anak tersebut. Dan yang terpilih tidak boleh menolak. Ini yang keempat teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sistem pernikahan ini seperti ini sangat merugikan sekali bagi kaum wanita. Dan teman-teman sekalian dirahmati Allah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, maka sistem pernikahan seperti ini sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah sistem pernikahan seperti saat sekarang ini atau sistem pernikahan seperti yang ada di nomor 1. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi kajian tentang kitab Sirah Nabawiyah bersama saya Fauzi Ihsan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan untuk video-video yang lebih lanjut. Terima kasih, saya Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.